Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Samaan? Alhamdulillah baik, Bu Tri. Semoga Bu Tri juga dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang bisa saya bantu, Pak Samaan? Jika Ibu Tri tidak sibuk, boleh saya berbincang sebentar, Bu Tri? Oh, tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa problem yang Pak Samaan hadapi? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu Tri. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa, Pak? Jadi begini, Bu Tri. Ada satu siswa saya yang apabila masuk di jam pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak begitu bersemangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Bahkan tugas pun jarang untuk dikerjakan. Itu yang membuat saya agak bingung, Bu Tri. Oh, baik. Tapi Pak Samaan bilang tadi ada satu siswa kurang semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan jarang sekali mau mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah pernah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Pak Samaan, mengapa dia tidak begitu semangat dengan pelajaran bahasa Indonesia ini? Iya, jadi setelah saya amati, Bu, dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak ini tidak suka pelajaran bahasa Indonesia dikarenakan teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi, anak itu malas untuk membaca. Itu sih yang membuat anak ini malas untuk belajar bahasa Indonesia, Bu. Nah, kira kondisi ideal apa yang Pak Samaan harapkan dari murid tersebut? Saya tentu saja ingin murid tersebut mengikuti dengan baik pelajaran bahasa Indonesia seperti teman-temannya atau murid yang lainnya, Bu Tri. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Samaan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Oh iya, Bu. Jadi, berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media yang menarik agar siswa saya berminat untuk belajar lagi. Baiklah Pak, apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelasnya? Oh, ada Bu. Saya pernah membuat sebuah ice breaking dengan pesan berantai. Pada waktu itu, siswa saya melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibacakan secara berantai, yang secara otomatis di sini siswa akan secara eh, otomatis bergantian membaca teks yang disajikan. Nah, hasilnya seluruh siswa akan terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan atau saya impikan tentunya, Bu Tri.
Samaan seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat menurut saya itu Bu antara 8 sampai dengan 9 Bu Tri. Baiklah Pak Samaan. Selanjutnya apa saja rencana yang ingin dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan segera menerapkan model pembelajaran yang bervariasi kayaknya dan diselingi dengan kegiatan ice breaking untuk membangkitkan minat belajar siswa dan mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid atau saya sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja yang saya lakukan, Putri. Baik Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun rencana tersebut? Ada kepala sekolah dan rekan sejawat, dan saya tentunya akan mengkomunikasikannya dengan wali siswa. Itu, Bu. Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Tri. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Oke, betul Pak Samaan. Nah, kapan Pak Samaan bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu Tri. Secepatnya akan saya terapkan agar murid saya mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai bagi murid dan pendidik. Itu saja, Bu Tri. Oke, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan lebih baik? Tentunya saya akan konsisten belajar secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah saya maupun di luar sekolah saya. Eh, Sebagai seorang pendidik, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode yang menarik atau bervariasi dan gaya belajar yang menarik pula, sehingga kehadiran saya sebagai seorang pendidik akan dirindukan oleh peserta didik saya. Oke, adakah dukungan yang ingin Pak Samaan butuhkan? Di sekolah saya kira dukungan moral dan sarana prasarana sudah mencukupi. Nah, baik dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya pribadi yang harus konsisten dalam menjalaninya itu, Bu Tri. Baik Pak Samaan, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Samaan setelah kita berbincang-bincang tadi? Oh, rasanya lega sekali, Bu Tri. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya dan dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu Tri. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Samaan sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Saya senang kok berbagi dengan Pak Samaan. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Tri. Terima kasih banyak. Sama-sama.